Get ready for the countdown. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik nanda yang solih dan soliha, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar, Masya Allah. Oh, mana nih semangatnya Nanda? Tepuk semangat dua. Semangat. 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 Allahu Akbar, Masya Allah, semangat sekali ya. Baik ananda yang solih dan soleha, Alhamdulillah ya, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikutin Pak Mupri ya. Wahid, isnin, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik nanda yang soleh dan soleha, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan doa. Selanjutnya kita buka pelajaran kita hari ini dengan melapaskan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ananda yang soleh dan soleha, selanjutnya sebelum kita masuk materi, Pak Mupri akan mereview sedikit materi kita kemarin tentang surat An-Nasr. Surat An-Nasr termasuk tergolong dari surat Madaniyah ya, karena dia diturunkan di kota Madinah. Surat An-Nasr artinya yaitu kemenangan. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Surat An-Nasr menjelaskan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbondong-bondongnya manusia masuk agama Islam. Yang ketiga tentang bertasbih, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda yang soleh dan soleha, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ini anak-anak sedang ngapain ya? Ya, benar sekali, anak-anak sedang membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisi tuntunan hidup manusia. Yang membaca dan mengamalkannya akan memperoleh keberkahan dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji akan memberikan banyak kebaikan dan kesenangan kepada manusia selama semua perintahnya dikerjakan. Bahkan banyak yang tidak disadari oleh sebagian manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang begitu banyak ya, nikmat yang sungguh berlimpah ya. Ada yang bersyukur dan ada juga yang membantahnya ya. Yang bersyukur akan mendapatkan kenikmatan yang bertambah, sedangkan yang membantah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita simak dan pelajari surat pendek yang akan dijelaskan oleh Pak Mupri berikut ini tentang Quran, surat Al-Kautsar. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal makna dan kandungan surat Al-Kautsar.
Surat Al-Kautsar menurut urutan dalam Al-Quran merupakan urutan ke-108, tetapi diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW merupakan wahyu yang ke-14. Surat Al-Kautsar diturunkan ketika Nabi Muhammad masih berada di kota Mekah, sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Surat Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Baik ananda yang solih dan solehah, mari kita lapalkan surat Al-Kautsar berikut ini ya. Kita baca bersama-sama ya, ikutin Pak Mupri. Wahid isnin salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik ananda yang soleh dan solehah, silakan dibaca di rumahnya masing-masing ya. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kautsar berisi perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat pertama disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak, nikmat yang sempurna ya. Kenikmatan tersebut antara lain adalah keimanan, kesehatan, kebahagiaan, kepandaian, kecerdasan, dan rezeki yang halal. Pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur dengan cara menjalankan salat dan berkorban. Salat merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorban adalah bersedekah kepada orang yang membutuhkan, seperti kepada fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang jompo. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak bersyukur. Misalnya orang yang sehat tidak mau sholat, orang yang kaya yang tidak mau berkorban. Orang yang tidak bersyukur akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar kita termasuk orang yang bersyukur, marilah kita peduli terhadap sesama dengan memberikan bantuan apa saja yang kita punya, tanpa mengurangi kekayaan kita. Insya Allah ya, ketika kita dermawan tidak akan membuat kita miskin ya, tidak akan membuat kita bangkrut ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kita. Peduli sesama adalah memperhatikan nasib orang lain. Kita harus merasakan apa yang dirasakan orang lain. Peduli sesama termasuk perbuatan yang sangat terpuji. Orang yang tidak peduli terhadap sesamanya berarti memiliki sifat yang sombong ya, memiliki sikap yang sombong. Adapun contoh-contoh sikap peduli terhadap sesama muslim banyak sekali ya. Yang pertama yaitu peduli kepada fakir miskin dan anak yatim dengan memberikan sedekah berupa uang, makanan, ataupun pakaian yang layak ya. Kemudian yang kedua, peduli kepada teman dan saudara yang sakit ya, dengan menjenguk dan menghiburnya agar dia tidak merasa kesepian. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita peduli kepada tetangga yang terkena musibah dengan membantu membuat tempat tinggal, menyediakan kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Yang keempat, peduli kepada teman yang kesulitan belajar dengan mengajarinya ya, dengan menjelaskan kembali pelajaran yang belum dipahaminya. Baik ananda yang soleh dan solehah, sebagai sesama manusia hendaklah kita saling membantu ya, saling membantu. Mulailah dari orang-orang di lingkungan kita dengan memberikan bantuan sesuai apa yang ia butuhkan ya. Baik ananda yang soleh dan solehah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi kita hari ini. Sedikit mereview ya, kita ulang kembali. Surat Al-Kautsar ini menjelaskan tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya.
Surat Al-Kautsar ini terdiri dari 3 ayat. Artinya surat Al-Kautsar ini adalah nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar ini diturunkan di kota Mekah ya, termasuk surat Makkiyah ya. Baik, ananda yang soleh dan soleha, alhamdulillah kita tutup. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Pak Mupri ingatkan, jaga iman kita, jaga imun kita, jaga ibadah kita, jaga sholat kita, jaga hubungan kita kepada Allah, kepada sama manusia, dan lain-lainnya. Baik ananda, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang Pak Mupri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.